teguh dalam iman. Ibu bapak, saudara-saudari dalam Kristus, gereja tanpa orang muda perlahan-lahan akan mengalami kematian. Begitupun bangsa tanpa orang muda hanya menjadi sebuah bangsa yang rapuh. Menyadari hal ini, gereja mempercayakan diri dan mengutus OMK untuk membentengi kepentingan gereja dan masyarakat Allah. Dalam perjalanan hidupnya, perjuangan OMK Polri kita telah mengadakan kebersamaan dalam persaudaraan selama 3 hari di sini, baik kebersamaan fun seperti makan bersama, ngobrol bersama, nonton olahraga bersama, dan terlebih mereka doa bersama sebagai tali pengikat kebersamaan mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat perayaan suci ini atas suksesnya kebersamaan mereka, dan dibuka dengan memadakan lagu pembuka. Mari kita berdiri. Sama kasih besar, saya itu mah kok saya kasih kecil aja. Jauh semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para imam, diakon, para suster, frater, bapak mama, saudara-saudari, rekan-rekan orang muda, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menginginkan supaya setiap orang yang hidup di tengah dunia menjadi bijaksana dalam memanfaatkan segala yang diberikan kepadanya. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh menjadi sebuah gambaran akan ketakutan terhadap situasi kita manusia zaman ini. Jangan sampai kita salah menggunakan
apa yang kita miliki. Yesus menginginkan supaya setiap orang mendasarkan kasih di atas segala-galanya ketika memiliki dan memanfaatkan apa yang mereka punya. Demikian juga dengan orang-orang muda Katolik zaman ini. Sebagai orang muda, kita sekalian dipanggil untuk menyadari bahwa kita memiliki segalanya yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita juga diminta oleh Tuhan untuk memanfaatkan apa yang kita miliki. Potensi, bakat, kemampuan, iman, kebudayaan, dan segala yang kita punyai untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan sesama kita, dan juga memuliakan Allah pencipta kita. Mari di Al-Quran ini kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita supaya layak merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Nomor 182. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Engkau melihat hari kemudian dan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau mengenal kami masing-masing dan selalu memperhatikan serta melindungi kami. Kami mohon kebijaksanaan yang lebih luhur dari emas, harta yang takkan hancur oleh karat, mutiara berharga, seperti yang disebut-sebut oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukurlah. Perlindungan kami turun temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaannya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaan itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para imam, diakon, para suster, frater, teman-teman orang muda Katolik, bapak mama, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Harta, tahta, dan nama besar tak bisa kita pungkiri telah sering menjadi target perburuan manusia, apalagi pada era modern ini. Banyak orang, bahkan termasuk orang-orang Katolik, terobsesi untuk memilikinya. Maka inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk giat bekerja, giat berusaha mencari cuan. Apalagi pada zaman era digital ini, dengan kemudahan informasi, dengan gampangnya membuat postingan-postingan di dunia maya, banyak sorotan media di dunia maya tertuju pada kehidupan orang-orang kaya, bahkan kehidupan pribadi mereka. Mereka makan, masuk YouTube. Pergi belanja, bisa nonton Instagram. Bekerja, bisa live di Facebook.
Yang kurang pergi toilet, belum pernah ada. Kehidupan orang-orang kaya sekelas Elon Musk, sang bos dari Tesla itu, atau Mark Zuckerberg, bos Facebook itu, atau Bill Gates yang punya Microsoft itu, dan juga sultan-sultan muda di Indonesia juga dimasukkan sebagai bahan tontonan yang bebas diakses oleh setiap orang. Dan ini kemudian membuat banyak kalangan punya obsesi untuk seperti mereka, punya segalanya, punya kuasa, punya harta, punya kekayaan. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang positif karena telah mendorong orang untuk juga bekerja seperti mereka, bekerja untuk memiliki lebih. Ini sah-sah saja, baik-baik saja, benar-benar saja, sejauh masih pada jalan yang halal. Toh mereka sampai kaya bukan karena mereka mencuri, mereka punya kuasa bukan karena mereka merampok. Mereka adalah orang hebat yang hidup dari hasil keringat mereka dengan segala kecanggihan akal dan budi yang mereka miliki. Ini adalah hal yang benar yang mestinya mendorong kita untuk bisa menjadi seperti mereka. Beda ceritanya kalau mereka mencari kekayaan dengan mencuri misalnya, dengan korupsi, merampok yang bukan haknya, atau dengan cara seperti kasus yang tengah viral saat ini, menggali dana lewat baju donasi, kumpulkan anggaran dari mana-mana seolah-olah untuk cepat tanggap terhadap bahaya atau bencana tertentu, ternyata digunakan untuk kepentingan mereka dan golongan tertentu. Ini yang salah. Beberapa waktu yang lalu sempat viral yang katanya sultan muda, ada bisnis online dia punya sana sini, sering pamer. Ketika beli sesuatu katanya hanya 1 miliar saja untuk menyatakan kesombongannya. Ternyata itu adalah hasil dari bisnis tipu-tipu. Ini yang tidak benar, menipu dengan cara atau dengan modus membantu orang lain. Pencarian kekayaan seperti ini adalah bencana bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi juga bencana bagi orang-orang di sekitarnya. Dia mencari kekayaan hanya untuk kesenangannya, bukan untuk keselamatannya, bukan untuk keselamatan orang lain, bahkan bukan untuk keselamatan negaranya. Kita tahu bahwa sekarang ada banyak negara yang dinyatakan bangkrut karena perampokan massal uang negara demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Ini cari kaya yang tidak benar. Bahkan lebih buruk lagi, orang yang sudah kaya itu untuk supaya tambah kaya, dia dengan kekayaan yang dimilikinya, dengan kuasa yang dibelinya, kemudian menjegal orang-orang lain supaya tambah kaya lagi. Kalau kamu suka dengar lagu Bento, jangan hanya goyang, coba dengar kaya-kaya, dengar kata-katanya. Apa segalanya, yang penting asik. Persitan orang susah, persitan orang bilang apa, yang penting asik. Itu maksudnya cari kaya yang salah. Saya ingat di sekitar tahun 90-an, akhir 90-an, memasuk 2000, pada zaman-zaman lagi demo mau reformasi waktu itu, ada satu anekdot kecil yang pernah viral pada masa-masa itu, yaitu tentang perbedaan kelas ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Anekdot itu mengatakan begini, itu tentang membedakan orang kaya dan miskin itu dari cara bagaimana mereka merencanakan acara makan. Kalau orang miskin selalu berpikir dan bertanya, hari ini saya makan apa? Itu pertanyaannya orang miskin. Kalau orang yang kelas ekonominya agak di atas, mereka selalu bertanya, hari ini kita makan di mana? Mau di restoran ini, atau di villa ini, atau di resort ini? Itu pertanyaan kelas ekonomi. Tapi kalau orang yang rakus, selalu pertanyaan, hari ini saya mau makan siapa? Bukan lagi makan minum, tapi orang. Karena itu tadi, dia mencari kekayaan dengan makan siapapun, yang penting asik. Dan pada titik inilah orang jatuh pada bahaya berhala akan harta dan kekuasaan.
Dan mengantisipasi bahaya ini, Tuhan Yesus dalam bacaan yang kita dengar tadi mengajak kita untuk menjadi orang yang bijaksana dalam mencari dan menggunakan kekayaan atau harta yang kita miliki. Ketika ada yang datang meminta pendapat tentang pembagian harta warisan, Yesus lalu memberikan cerita atau perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dia punya kekayaan, dia punya harta, tetapi kekayaannya itu ditimbun terus-menerus. Karena sudah terlalu banyak, dia bangun lumbung. Siang malam tidur tidak nyaman karena pikir dengan harta. Dalam hatinya, setelah semuanya semakin banyak, baru dia nikmati hidup. Tetapi pada saat giliran malam dia tidur, Tuhan Allah cabut nyawa. Dia mati, harta akhirnya sia-sia belaka. Buku maka cari uang, pada akhirnya tidak nikmati apa yang dicari. Dan di satu sisi, bapak tua ini sebenarnya baik. Dia baik karena dia bekerja. Tidak dikatakan dalam Injil tadi bahwa dia mencuri. Dia bekerja dari tanah hasilnya. Namun masalahnya, ketika dia bekerja, dia tidak bijaksana. Dia hanya fokus bekerja, hanya fokus kumpulkan harta, tetapi tidak pernah perhatikan sesama. Saudara-saudari, rekan-rekan muda, para imam, orang tua, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dengan perumpamaan ini, Yesus sebenarnya tidak melarang kita orang Katolik ini untuk menjadi orang kaya. Bahkan Yesus senang kalau kita bekerja untuk mencari sesuatu, yang penting halal. Yesus mau supaya kita memiliki harta dari hasil jeripaya kita dengan cara yang benar. Hanya ketika menjadi kaya, ketika memiliki sesuatu, dan ketika mencari harta, mesti berlaku bijaksana. Jangan sampai ketika mau memburu harta, ada perkelahian antara kakak dan adik. Hanya karena harta warisan, peninggalan orang tua, peninggalan nenek moyang, kakak adik sudah tidak betul lagi. Klaim sana, klaim sini, rebus sana, rebus sini. Mau tanya siapa? Yang leluhur sudah meninggal. Ini mestinya kami, ini mesti kamu, dan lain sebagainya. Atau sabotasi sana sini. Sebenarnya yang bukan punya dia ambil supaya dia lebih kaya dari yang lain. Atau bisa juga mencuri. Orang lain tanam setengah mati, siram, jaga setengah mati, giliran petik dia yang panen duluan. Itu juga tidak benar. Dan Yesus menginginkan supaya ketika kita mencari kekayaan, kita mesti berlaku bijaksana, tetap pada jalan yang benar, dan tetap punya hati untuk membagi. Mana-mana selalu ada teman-teman yang nyeletuk begini, enak kamu dijerbu, lempar saja tumbuh, apalagi tanam. Enak kamu dijerbu, pesan-pesan saja sudah digariskan dengan jelas dari nenek moyang dalam patadela dan lain sebagainya. Kemarin malam kita ada lomba takya di sini. Saya memang tidak terlalu paham bahasanya, yang saya tahu gerak dan iramanya. Berjuang saya mau cari tahu kira-kira mereka ini nyanyi apa. Ternyata semuanya berisi tentang nasihat-nasihat, warisan-warisan kebudayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Ini kekayaan kita. Dan juga kita juga di Jerebo ini dengan alam yang subur, kita juga dikaruniai kekayaan akan iman. 11 stasi tidak main-main. Walaupun satu stasi hari ini tidak datang, dari kemarin dulu tidak datang. Ini sebuah pengalaman, sebuah kekayaan akan iman yang luar biasa. Dengan jumlah umat Katolik yang sangat banyak. Satu kecamatan 100% Katolik. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka ketika kita berjuang untuk menjadi kaya, tetap jaga kekayaan ini. Tetap berada dalam hal-hal yang baik yang berkaitan dengan ini. Berjuang untuk menjadi kaya dengan alam yang ada, dengan tanam, dengan pelihara. Saya ingat ada satu nasihat dari orang tua, itu mesti dengan besi peni dan busa mula. Cara yang benar supaya bisa mendapatkan harta. Kemudian kita juga menjaga kekayaan, menguatkan kekayaan budaya kita. Apa yang diwariskan turun-temurun, kita mesti buat baik-baik. Nasihat dari nenek moyang mesti dijaga baik-baik supaya dengan antara satu dengan yang lain tidak terjadi keributan. Nenek moyang sudah pesan, mau dede sogawe, mau kune dulu. Kita hanya karena tanah satu bidang, akhirnya tidak lagi berkemudian, tidak lagi berkemurah. Itu yang tidak baik. Kita juga sebagai orang-orang muda mesti menjadi penjaga iman yang setia. Tinggal di stasi-stasi,
Jangan sampai waktu yang lain pergi misa, kita yang lain hanya nalo mabuk-mabuk, ganggu lagi orang misa. Itu bukan orang muda yang baik. Waktu mau makan minum full, waktu muda datang misa kosong. Itu juga bukan orang muda yang baik. Jaga kaya iman. Dan yang penting adalah sampai mati tetap menjadi orang Katolik. Kita kita tahu orang-orang muda ini mau kemana, mau jalan kemana. Tetapi satu hal yang mesti dijaga, kemanapun Anda pergi, Yesus harus tetap ada di hati. Jangan sampai berpindah kepada yang lain. Harus tetap jadi orang Katolik sampai mati. Ini nasihat untuk kita orang muda. Kekayaan iman yang kita punyai mesti dijaga sampai mati. Dan kita sebagai orang-orang beriman mesti menyadari, tetap menjadi bijaksana dalam mencari dan menggunakan apa yang kita miliki. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memperbarui kita dalam Kristus, sebab Kristus telah menjadi segalanya dalam segala hal. Bagi gereja kudus, Tuhan, kami betapa bangga menjadi anggota gereja-Mu. Kami mohon, kokohkan gereja-Mu di tengah empasan gelombang dan terpaan badai zaman, agar tetap jaya di jagat ini. Sadarkan kami umat-Mu, agar tidak menciptakan gelombang dan terpaan badai yang merusak, hancurkan gereja-Mu melalui tindakan, perilaku, dan tutur kata kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para imam, biarawan, dan biarawati, ya Bapa, Engkau telah memilih orang-orang terbaik di antara kami untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Engkau mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia, melanjutkan pewartaan Putra-Mu, Yesus Kristus. Kiranya mereka sungguh menyadari tugas mulia itu dan mewujud nyatakan dalam hidup dan karya mereka, dan tetap setia pada nasihat Injil. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa di dunia ini sungguh-sungguh menciptakan perdamaian dan kesejahteraan hidup rakyatnya, terutama bagi mereka yang berkekurangan.
Marilah kita mohon. Bagi OMK paroki kita, ya Bapa, OMK paroki kami adalah juga karya teragungmu yang Kau utus menjadi terang dunia dan inspirasi bagi sesama demi kembang mekarnya kerajaan-Mu di dunia kami. Berilah mereka kekuatan agar tidak mudah tergoda oleh harta kekayaan, nama, kuasa, dan kenikmatan yang ditawarkan oleh zaman ini, terutama oleh dunia digital masa kini. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir dalam perayaan suci ini, ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup dalam diri kami, sehingga orang yang mengenal kami mengatakan bahwa kami sungguh hidup saling mengasihi dan saling melayani satu sama lain. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang menjaga hidup kami, daripadamu kami menerima panggilan hidup. Berdasarkan kesetiaan akan perjanjian antara Dikau dengan manusia, dan di bawah bimbingan Roh Kudus, kami akan menghayatinya sebagai anugerah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita persembahkan hidup kita, niat kita, suka duka kita kepada Tuhan. Khususnya hari ini kita persembahkan, semoga orang muda Katolik boleh berjalan dalam iman dan juga berakar dalam budaya, sehingga hari ini menjadi pesan untuk mereka boleh hidup untuk saat akan datang.
Bersama kurban kasih ini kita mempersembahkan semua mereka yang kita identifikkan dalam perayaan hari ini. Juga kita mempersembahkan segenap orang muda Katolik di dalam wilayah provinsi kita ini, di Provinsi Santo Poros Jerebu dan Kuasi Provinsi Dona, dalam perlindungan dan berkat Allah, sehingga mereka menunjukkan diri sebagai generasi muda yang menjadi harapan gereja dan bangsa. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua ini juga demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kita melakukan syukur yang kedua, kita diminta tetap berdiri. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit teristimewa yang kami intensikan dalam perayaan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Dan bersama rohmu. Mari kita saling baikkan salam damai. Pada bakti nomor 274. Dunia
Dia adalah anak domba Allah, dia adalah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabar saja, maka saya akan sembuh.
anak-anak yang belum komuni bisa maju untuk terima berkat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih
keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Minggu 31 Juli 2022, liturgi dan perayaan. Hari Jumat 5 Agustus 2022, misa Jumat pertama jam 8 pagi di pusat paroki 1 Paulus Jerebu dan di paroki Tuasidona. 2. Hari Minggu 7 Agustus 2022, misa di pusat paroki 1 Paulus Jerebu dan di gereja paroki Tuasidona pada jam 8 pagi. Hari Minggu 14 Agustus 2022, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Misa di gereja pusat Jerebu dan gereja di Dona pada jam 8 pagi. Agungan liturgi di gereja Jerebu oleh umat Stasi Malanage, lingkungan Nio, di Dona oleh lingkungan Malapali. Pengumuman dari Kepala UPTD Puskesmas Watumanu. Isi sesuai instruksi Pak Bupati Ngada nomor 9 tahun 2022 tentang operasi timbang dan pemantauan status gizi di Kabupaten Ngada. Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat bahwa bulan Agustus tahun 2022 adalah bulan operasi timbang dan vitamin A. Untuk itu kami mohon kepada masyarakat yang mempunyai anak bayi balita beserta posyandu untuk tidak keluar daerah sebelum kegiatan posyandu dilaksanakan. Dan diminta orang tua bayi balita itu sendiri untuk mengantarkan anaknya ke posyandu agar bisa mengetahui pertumbuhan, perkembangan anak dan mengetahui informasi kesehatan yang disampaikan pada saat kegiatan posyandu. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Kepala UPTD Watumanu Maximus Bertolomeus Due SFNS. Ucapan terima kasih para pastor, diakon, suster, dan frater, para petugas liturgi, serta OMK dan umat seluruhnya. Kepada panitia OMK paroki dan panitia lokal Stasi Malanage yang telah mensukseskan kegiatan di hari OMK. Tambah lagi, memang tahun ini Stasi Malanage dikunjungi beberapa event kegiatan. Yang pertama hari ini OMK, bulan November lagi ada kegiatan Pesta Kristus Raja. Jadi persiapan cukup banyak. Kita stasi juga saja sudah makin loyo karena harus 2 kali kegiatan. Apalagi kalau bowling sampai 1000 kali, capek juga bowling saja. Kalau kerja baru bowling capek. Harapan kami bulan November itu anak muda menjadi pelopor di depan untuk hadir merayakan Hari Raya Kristus Raja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Para imam, para suster, frater, diakon, rekan-rekan saya, adik-adik saya, orang muda Katolik, bapak mama para orang tua, umat beriman, umat Stasi Malanage dan umat dari stasi-stasi yang lain yang sempat hadir. Yang pertama saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita sekalian dan terima kasih atas kehadiran kita sekalian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini memang terasa agak lain karena sepanjang saya bertugas di Jerebu, misa di Malanage paling ramai berkali ini. Ini dari mana-mana muncul, dari Batu Mese sampai Ceru hadir, dari Ulu Eno sampai Malawere juga hadir. Ini luar biasa Malanage. Ada apa Malanage? Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pengurus stasi, panitia, bapak mama, saudara-saudara saya umat Malanage yang tidak saja mempersiapkan Ekaristi hari ini,
tetapi juga mempersiapkan kedatangan orang-orang muda di tempat ini. Terima kasih atas kerjasama baik dari panitia OMK Proki maupun panitia lokal, panitia inti maupun panitia yang setempat ini. Bahasa yang agak ini sedikit, SC dan OC. Kalau ada bertanya, Romo SC apa? Itu steering komite, itu yang steer. Dan OC itu apa? Itu operational komite, itu lokal yang siap baku tarung di lapangan, itu OC. Jadi, terima kasih banyak untuk panitia-panitia ini, untuk OMK Proki dan juga untuk panitia lokal Mas Kasih Maranage ini. Terima kasih banyak atas kerjasama, atas pelibatan kita dalam kegiatan di tempat ini. Lalu yang berikut untuk teman-teman OMK, saya ucapkan terima kasih banyak karena selain sibuk dengan perlombaan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan OMK yang lainnya, kita juga sempat menyiapkan diri untuk perayaan hari ini. Tangkor, kemudian pemazmur, lektor, persembahan. Ini sepanjang misa di Maranage persembahan paling banyak ini hari ini. Kalau bisa misa kali berikut banyak begini lagi, bisa tidak? Jangan karena OMK berkampus persembahan banyak, kamu sendiri persembahan kurang, tidak boleh. Ya, jadi usahakan banyak macam hari ini, ya. Maranage harus siap. Kemudian ya, terima kasih juga untuk saudara-saudari kita para suster yang sudah mendekorasi panggung misa ini. Ini kemarin dari panggung pertemuan, hari terasa sakral karena suster menyiapkan bunga-bunga. Ini sepanjang saya di Jerebu, bisa di Maranage dia paling gagah ini sudah. Dan terima kasih para suster, aspiran, katekis, terima kasih banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih atas keterlibatan kita. Untuk Om Ol yang dengan setia, terima kasih mendampingi OMK bukan saja hari ini, tetapi hari-hari kemarin ya, OMK juga seringkali didampingi oleh Om Ol. Tapi kami minta Om Ol jangan hanya damping OMK Deru. Dan udah baik di Deru saya. OMK lain juga. Tapi hari ini Om Ol memperhatikan semua. Terima kasih Om Ol. Terima kasih juga untuk Saun, untuk Om Joni dan Om Don, juga untuk umat yang hadir. Terima kasih banyak. Lalu untuk umat stasi Maranage, November acara lagi di sini ya. Protestasi jangan dulu loyo, semangat. Nah, hari ini sudah semangat, 3 hari saya lihat makin rapuh protestasi. Tapi setelah OMK di sini, saya kira makin awet muda nanti, pasti segar lagi. Sehingga di 3D terus raja nanti pasti lebih ngeri lagi. Terima kasih banyak para pengurus stasi, bapak mama saya, terima kasih komentator Setianus yang sudah membantu kami semua. Dan untuk adik-adik saya Miss Dinar ini, mereka sebenarnya sudah OMK. Hanya di kesukaan kita mereka masih masuk GPA. Ya, karena 13 sampai 35 tahun dan yang orang tua dan orang yang berjiwa muda kan masuk OMK. Ini adik-adik kita calon OMK. Dan untuk OMK Maranage, kamu sudah menjadi tuan rumah yang baik. Harapan kami, teman-temanmu yang datang dari banyak stasi ini, kegiatan Hari Raya Kisraja nanti, Bapak Stasi libatkan dan percayakan mereka. Mereka luar biasa. Untuk teman-teman dari stasi lain, tahun-tahun berikut jangan kalah dari OMK Maranage. Kalau kamu kalah, itu bakal jatuh. Bukan saja di tanah, tetapi di dalam tanah, bahkan di bawah bumi. Itu. Jadi usahakan lebih baik dari teman-teman OMK Maranage. Terima kasih teman-teman saya, Charles dan kawan-kawan yang sudah memberikan yang terbaik untuk kami semua, terutama untuk teman-teman OMK yang hadir sepanjang 3 hari di tempat ini. Ini saudara-saudari kita dari Jeru sudah berdiri nih. Mari kita berdiri juga, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, saudara-saudari kita, rekan-rekan orang muda Katolik, seluruh pekerjaan karya hidup kita masing-masing,
senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Thank you.